Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Dan jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Yang insya Allah pada episode ini kita akan membahas mengenai Surat An-Nisa ayat 100 dan seterusnya. Penjelasan mengenai ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya, Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa tuh, Pak, itunya, rahasianya? Ya, salah satunya puasa ya. Insya Allah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Majelis Taklim Al-Hasanah dari Jakarta Barat, Majelis Taklim Az-Zahra dari Berdikari Kebonjeruk, ya. Juga Majelis Taklim Ma'had Al-Husnain. Betul saya ngomongnya? Dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Kita akan membahas mengenai surat An-Nisa ayat 100 dan seterusnya, Pak. Ya, silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang hijrah. Ada orang-orang yang enggan berhijrah, enggan mencari jalan untuk hijrah. Ayat-ayat yang lalu mengecam mereka. Nah, ayat kita sekarang ini menjelaskan apa manfaatnya hijrah. Di sini dikatakan, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di pentas bumi ini rezeki yang banyak, lapangan yang luas, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah walau baru selangkah, maka kemudian kematian datang menjemputnya, maka ganjaran hijrahnya sudah ada di sisi Allah. Baik, mari kita sekarang lihat apa kandungan ayat ini. Kita lihat, mayyuhajir fisabilillah. Kita sudah pernah jelaskan bahwa hijrah meninggalkan sesuatu, tempat atau keadaan yang buruk menuju ke tempat yang lain. Siapapun yang meninggalkan suatu kondisi yang buruk dengan syarat demi karena Allah. Dulu, waktu turunnya ayat ini, yang dimaksud berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita bisa perluas maknanya. Kalau Anda meninggalkan suatu tempat yang kondisi di sana buruk atau keadaannya buruk, lantas dengan niat demi karena Allah Anda berpindah ke tempat yang lain, yakinlah Allah pasti memberikan kepada Anda jalan keluar dari kesulitan. Nah, itu sebabnya, kita akan kembali lagi, itu sebabnya sosiolog berkata begini, umat manusia ini sudah mengenal banyak sekali peradaban. Ada kira-kira yang dapat dicatat, yang sangat populer itu ada 25 peradaban yang sudah dikenal oleh umat manusia. Sejak peradaban Sumeria di Irak dulu, ada peradaban yang tinggi, sampai sekarang ini kalau kita mau berkata peradaban Amerika. Ya, semua peradaban itu lahir benihnya dari hijrah. Itu orang Amerika. Asalnya dari mana toh? Dari Inggris. Dia ingin mempertahankan keyakinannya, mereka itu tertindas, maka mereka pergi ke Amerika. Di sana dengan nilai-nilai agama yang mereka anut, itu mereka mengembangkan diri sehingga lahir peradaban mereka sekarang ini. Kalau mereka tinggalkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, akhlak bobrok hancur.
Sebagaimana hancurnya peradaban-peradaban yang lalu. Nabi Muhammad hijrah ya. Di mana bangkitnya peradaban Islam itu? Apa di Mekah? Atau di Madinah? Mengantuk. Jelas di Madinah kan? Itu sebabnya kota Yasrib dinamai Madinah. Madinah itu artinya tempat peradaban. Nah, ini ayat ini berkata, siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di permukaan bumi ini tempat yang luas, tanah yang begitu luas dan rezeki yang begitu luas, karena Allah menjanjikan hal tersebut kepada setiap orang yang berhijrah. Dan ini bisa berlaku sampai sekarang ini. Saya kira itu. Allah akan selalu memberikan tempat yang lapang dan rizki yang melimpah bagi umatnya yang mau berjihad. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan membahas surat An-Nisa ayat 100 dan seterusnya setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Silakan dilanjutkan Kak, ayat 100 dan seterusnya ini Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada janji Tuhan memberikan kelapangan, memberikan rezeki, mendapatkan tempat yang luas bagi mereka yang akan berhijrah. Nah, lanjutannya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau katakanlah rumah saya di sini, kapan dimulai saya dinamakan sudah keluar rumah? Kapan itu? Begitu saya keluar dari rumah, masuk di pekarangan, atau keluar ke jalan, itu namanya saya sudah keluar rumah. Ya toh? Nah, karena itu tadi saya katakan, walau selangkah dia keluar rumah, sudah dapat janji ini. Kalau orang mau berangkat, katakanlah dari Jakarta, dia mau ke Surabaya, keluar dari rumahnya, melangkah satu langkah, dia sudah dinamai meninggalkan rumahnya. Walau dia belum sampai ke airport, ya. Walau dia, apalagi anak, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat mau berhijrah, tiba-tiba kematian datang menjemputnya, maka ganjarannya sudah di dalam tanggungan Allah. Apa makna ini? Niat itu sangat berharga. Kalau Anda berniat melakukan sesuatu yang baik, walaupun Anda belum kerjakan, sudah dicatat ini baik. Berniat mau hijrah walaupun baru satu langkah, udah ini. Itu kemurahan Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah yang jamin, dan kalau Allah yang jamin ada di sisi Allah, itu pasti Anda dapatkan. Kalau saya yang jamin belum tentu ya. Ini waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun, dosanya diampuni, dan Allah Maha Penyayang, maka Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada yang muhajir ini atau kepada yang meninggal dengan niat ingin berhijrah. Kita sekali lagi berkata, hijrah meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Ayat kita ini sebenarnya ingin mendorong kaum muslimin untuk mencari rezeki, dan dalam dua tanda petik, bukan hanya memiliki kecukupan, tapi memiliki kelebihan. Kalau Anda di satu tempat Anda tidak dapat rezeki, tidak ada lapangan kerja, cari tempat lain. Kalau di Jawa penuh, Indonesia ini luas. Cari tempat lain. Ada rezeki di sana. Itu yang dikatakan muraghaman.
Muragham itu artinya tanah, bisa juga berarti raghim, memaksa. Kalau Anda di suatu negeri, di suatu tempat terpaksa hidup dalam penderitaan, maka pindah ke tempat lain, ketika itu Anda akan mendapatkan kelapangan, sehingga lawan Anda, kalau lawan Anda kemiskinan, terpaksa menerima Anda. Oh, dia sudah kaya, saya terpaksa nih. Ya, itu jadi anjuran untuk berhijrah. Nah, baru selanjutnya wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kita lihat. Mau hijrah apapun pindah ke tempat lain kan misalnya. Oke. Kalau kamu berada dalam perjalanan berpindah ke tempat lain, kamu boleh mengqasar salat kamu. Qasar salat itu mempersingkat salat yang 4 jadi 2. Ya kan? Nah, ini ayat, sebenarnya ini ayat turun dalam konteks peperangan. Suatu ketika Nabi salat zuhur, kaum musyrik lihat, loh itu dia salat, tuh dia konsentrasi tuh. Mestinya waktu dia salat kita serang dia. Kata yang lain, oh iya masih ada lagi salat sesudah ini. Mereka itu salat asar lagi. Sebelum Nabi salat asar turun ayat ini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu dalam perjalanan peperangan atau apapun, maka tidak ada halangan bagi kamu untuk mengqasar, mempersingkat salat kamu. Baru ada dikatakan kalau kamu khawatir dianiaya, kalau kamu khawatir terganggu oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Setelah turunnya ayat ini, ada sahabat Nabi, Sayyidina Umar bertanya, wahai Nabi, ini ayat kan bicara soal bolehnya kita mengqasar, mempersingkat salat dengan syarat kalau kamu khawatir teraniaya. Sekarang bagaimana kita ini? Kalau sudah tidak teraniaya apa masih boleh qasar? Kita sekedar dalam perjalanan. Nabi menjawab, boleh. Tuhan sudah mensedekahkan kepada kamu. Selama kamu musafir, boleh kamu mengqasar salat. Nah, hanya kemudian ada persyaratan diberikan oleh ulama tentang qasar ini. Menyangkut jaraknya, jangan ada satu orang keliling kota Jakarta pakai taksi. Dan saya ini musafir. Saya 100 kilo bisa keliling. Itu bukan musafir namanya, ya toh? Ada syarat-syaratnya, kita akan lanjutkan sebentar membicarakan. Baik. Penasaran kan ibu-ibu? Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Tadi Pak Quraisy menjelaskan bahwa kita boleh mengqasar sholat kita jika dalam keadaan terpaksa, ya, takut dianiaya. Tapi sekarang ternyata boleh ya Pak ya? Boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu. Silakan Pak, ya, syarat-syarat tertentu itu oleh ulama dirumuskan. Yang pertama, bahwa perjalanan Anda bukan perjalanan maksiat. Jangan niat mau ke sana, mau merampok, dia mau qasar salat. Nah, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, bahwa perjalanan itu ada jaraknya tertentu, ada jarak minimalnya. Nah, jarak minimal ini diperselisihkan oleh ulama sekitar 80 km, 86 km, ya, sekitar itu. Kalau perjalanan Anda menuju ke tempat itu sekitar itu, maka dibolehkan untuk qasar. Nanti kita lihat puasa juga begitu, dibolehkan untuk berbuka, ya kan? Nah, hanya persoalannya, kalau orang berkata dalam konteks puasa, saya ini sebenarnya tidak sulit kalau puasa ini, perjalanan ke Surabaya naik pesawat tidak sulit, ya kan? Nah, ulama beda pendapat. Apakah izin itu karena sulit atau karena perjalanan? Nah, ada yang berkata karena itu sulit maka dibolehkan, ada yang berkata sulit atau tidak sulit selama dalam perjalanan boleh. Oke, kita tidak akan masuk dalam rincian itu. Yang jelas sesudah ayat kita ini itu ayat 102 itu memberi petunjuk bagaimana caranya
Orang sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir diserang musuh. Nah, itu ayat 102. Nah, ini rinciannya banyak sekali. Saya kira kita tidak akan sempat untuk menjelaskan rincian itu. Oke, jadi kita akan lanjutkan atau kita akan menggarisbawahi beberapa hal di sini. Ayat 103 itu menyatakan bahwa karena itu kalau kamu sudah selesai sholat karena takut ini, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Nah, kita lihat. Zikir tidak boleh ditinggalkan habis sholat. Ya kan? Kalau aman kita duduk zikirlah. Ya minimal lah itu baca subhanallah 3 kali lah. Ya toh? Jangan habis sholat terus berdiri. Dalam keadaan takut pun diserang, Allah masih memerintahkan berzikir. Kalau kamu tidak bisa berduduk, sebagaimana lazimnya, ya berdiri atau baring kamu. Jadi itu sebabnya ada kisah, setan pernah, atau ada satu orang pernah nazar memberi sedekah setan. Dia bilang, kalau saya dapat anak, saya beri sedekah setan. Karena dia udah lama doa tidak dapat anak. Suatu ketika benar dia dapat anak. Dia lupa nazarnya. Dia lihat setan dalam mimpi. Hei, kamu punya utang pada saya. Kamu pernah nazar beri saya uang. Dia bilang, iya, saya cari-cari kamu, saya tidak temui kamu. Dia bilang, ada anak saya 3. Kamu bisa kasih dia uang itu. Apa itu? Dia bilang, yang pertama, kalau kamu melihat orang tua anak durhaka pada orang tuanya, itu anak saya, kasih dia. Kalau kamu lihat orang di pasar menipu, itu anak saya, kasih dia. Nah, yang ketiga, kalau kamu lihat orang sudah sholat, langsung berdiri, tidak berdoa, itu anak saya, kasih dia. Itu kisah simbolik ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Faqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu terhadap orang-orang mukmin adalah kewajiban yang memiliki waktu. Jadi jangan tunda waktunya. Dia kewajiban. Tapi waktunya zuhur ada, waktunya asar ada, waktunya maghrib ada. Waktu mauquta. Waktu itu apa? Waktu itu adalah masa, sama juga waktu ya, adalah masa yang disiapkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada waktu untuk mendapat gelar S1. Ada enggak? Berapa waktunya? 4 tahun. Kalau lewat dari itu sudah lewat waktunya namanya. Ada waktu untuk sholat zuhur. Ada. Sejak matahari tergelincir ya. Ada waktu untuk sholat subuh. Waktu berakhirnya kapan? Begitu matahari terbit. Allah mengatur segala sesuatu ada waktunya. Jauh sebelum Anda hendak melakukan perjalanan, Anda sudah harus rencanakan. Waktunya dari sini sampai di sini. Itu artinya waktu. Supaya semua terprogram dan semua tersusun waktunya. Salat ada waktunya. Jangan jadikan salat maghrib di waktu isya. Itu sudah bukan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban, kewajiban yang ada waktunya. Yang harus diselesaikan pada waktunya. Kalau tidak selesai, bukan waktunya lagi. Oke. Setelah itu, wala tahinu fi ibtigha'il qaum iyakunu in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya musuh. Jangan merasa lemah. Jangan melempem. Jangan tidak bersemangat menghadapi musuh. Kalau kamu merasa sakit, luka dan sebagainya, mereka juga luka, ya kan? Tetapi ada yang kamu dapat, mereka tidak dapat. Apa itu? Kamu mengharap ganjaran dari Allah, mereka tidak dapat ganjarannya. Kalau kamu mati, kamu dapat sorga. Kalau mereka mati, dapat neraka. Jadi siapa yang lebih baik keadaannya? Kamu. Kalau begitu jangan melemah dong. Berjuang terus. Karena walaupun dalam perjuangan itu kamu luka atau sakit, mereka juga bisa luka dan sakit, sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah itu senantiasa
maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu ayat-ayat kita, Mbak. Baik Pak, tentunya dari penjelasan Pak Quraish tadi akan banyak pertanyaan yang ibu-ibu atau mas-mas ajukan, untuk itu sabar ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Kini saatnya saya memberikan pada ibu dan mas-mas juga kesempatan untuk memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, silakan Bu. Bagaimana pandangan Bapak dengan kebiasaan sebagian kelompok orang Islam yang keluar rumah untuk berdakwah dari masjid ke masjid, sementara ia meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga? Sekarang begini, Bu. Ada kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Itu namanya fardu ain. Ya kan? Setiap orang harus begitu. Ada kewajiban yang dibebankan kepada setiap suami. Ya. Yaitu membelanjai, mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Itu setiap suami. Tidak boleh dia melanggar. Ada kewajiban berdakwah. Ya kan? Walaupun ulama berbeda pendapat, apakah setiap orang wajib berdakwah atau tidak. Tetapi katakanlah bahwa setiap orang itu wajib berdakwah. Hanya saja berdakwah itu bisa bermacam-macam. Seorang dokter misalnya, dia bisa berdakwah sambil bekerja. Ya. Dia suntik orang sambil membaca bismillah, itu sudah berdakwah. Dia nasihati orang. Nah, karena itu saya tidak sependapat dengan orang yang berpindah dari masjid ke masjid untuk berdakwah, tetapi dia meninggalkan kewajiban pokoknya. Ya toh? Pertanyaan ibu kan begitu ya? Dia punya kewajiban membelanjai anak istrinya. Itu dia tinggalkan dengan alasan mau berdakwah dari masjid ke masjid? Tidak. Kalau seandainya dia mencukupi ini, lantas dia pergi ke masjid, saya tidak melarangnya. Hanya walau demikian saya berkata, sebenarnya ada cara dakwah yang lain yang dia bisa sambil bekerja juga berdakwah. Ya toh? Jelas Bu ya? Nah, jadi sekali lagi, kewajiban pertama, penuhi kebutuhan. Karena itu kewajiban dia. Ya. Kalau ini, dia bisa lakukan dengan cara lain. Bukan dengan mengabaikan itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, pertanyaan kedua. Kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 100 tadi, dijelaskan bahwa orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan kelapangan rezeki, harta, dan lain sebagainya. Tapi pada fenomena yang ada, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah melakukan hijrah, tapi ternyata kehidupannya juga masih susah payah. Ini bagaimana Ustaz kaitannya dengan ayat tersebut? Terima kasih. Iya. Ada 2 hal dulu. Iya. Ada 2 hal yang kita harus perhatikan ayat kita ini. Dia tidak berkata sekedar berhijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Di jalan Allah. Nah, jadi dia perlu introspeksi. Apa ini sudah di jalan Allah atau tidak? Ya kan? Itu satu. Salah satu makna fisabilillah adalah dia menaati, dia mengikuti tuntunan Allah. Ada sistem. Jangan lantas Anda cuma pindah dari sini ke sana, oh ini pasti datang nih rezeki saya. Enggak. Cari peluang. Kalau di sini tidak ada peluang, memang sudah dipelajari, di sana akan ada peluang. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, yang kita perlu tahu, jangan pernah menduga bahwa rezeki itu hanya uang. Ini kekeliruan kita, dianggap rezeki itu uang. Padahal bisa jadi satu orang yang mendapat katakanlah 500.000, itu lebih banyak rezekinya daripada orang yang dapat 100 juta. Bisa enggak itu?
Saya beri contoh. Yang dapat 500.000 hatinya tenang, tidurnya nyenyak, ya, anaknya sehat. Kalaupun sakit anaknya karena hatinya tenang, oh ini cuma demam biasa nih, dibelikan obat generik, ya, uangnya tidak banyak keluar tuh. Kalau yang ini anaknya baru sakit serius, oh ini bawa keluar negeri, ini, tidak ada ketenangan. Ketenangan batin itu adalah rezeki yang paling besar. Nah, jadi Anda jangan ukur bahwa dia itu tidak dapat kesempatan di sana. Ketenangan batinnya Anda harus hargai. Ya toh? Nah, dan orang yang keluar berhijrah karena Allah, pasti karena Allahnya itu dia akan mendapatkan ketenangan batin itu, sehingga rezekinya bisa lebih banyak daripada orang yang dapat banyak. Ya kan? Oke, baiklah. Rezeki bukan hanya dari materi, kesehatan juga bisa berkah rezeki. Kesehatan. Ada kalau saya ingin bercerita, ada satu orang teman saya nih. Saya duduk berdua dengan dia, datang satu orang pakai mobil mewah, turun begitu, terus dia berkata, aduh bahagianya orang ini. Saya terus tanya, Anda mau gantian dengan dia enggak? Dia bilang, iya, siapa enggak mau? Oke, saya bilang, saya dengar. Begitu dia turun, apa kabar teman? Sehat-sehat? Waduh Pak Kures, saya punya gula kambuh, saya punya ini. Dia mengeluh. Saya terus bisik sama teman saya, Anda mau gantian sekarang atau tidak? Enggak mau. Jangan lihat rezeki itu hanya materi. Ya kan? Ada orang kaya raya, anaknya rusak, narkoba. Ya. Ada banyak sekali. Jangan ukur rezeki Allah hanya pada uang, pada materi. Oke. Tadi kan Al-Quran menjelaskan tentang waktu nih Pak ya, bahwa setiap aktivitas itu ada masa awal, ada masa akhir. Lalu di Al-Quran juga mengenal istilah wal asri, demi masa. Ini apa bedanya? Baik. Waktu tadi kita sudah terangkan. Kita harus punya waktu-waktu tertentu. Dalam arti kita harus punya rencana ini harus selesai pada masa ini. Kalau asr itu masa yang secara berkepanjangan bagi peristiwa yang banyak. Saya berkata masa orde baru. Ada masanya enggak itu? Nah, dari sini sampai di sini. Selama itu, wal asri, masa keberadaan Anda di dunia. Dikatakan asri rasul, masa rasul. Itu kapan? Mulai beliau diutus jadi nabi, itu asr. Anda, kita ini semua punya masa kita. Masa ini kita harus bagi-bagi. Ada masa untuk sholat, itu namanya waktu. Ada masa untuk bekerja, itu namanya waktu. Jadi waktu itu bagian dari masa. Baik. Masih ada yang penasaran? Sabar ya Bu ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Saya masih memberikan kesempatan pada ibu-ibu dan juga yang lain untuk memberikan 2 pertanyaan lagi. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau seseorang keluar kerja pada jam 17.30 dan dia tidak sempat sholat maghrib karena macet dan sebagainya. Bagaimana status sholat maghribnya? Sementara itu sudah menjadi rutinitas, apakah boleh mengqashanya setiap hari? Terima kasih. Dia kerja di satu kota, 17.30 keluar sampai di rumah sudah maghrib, sudah lewat maghrib, ya kan? Apa boleh dia mengqasarnya? Tidak boleh. Kalau ibu bertanya apa boleh dia jamak, nah itu persoalan lain, ya toh? Qasar tidak boleh. Qasar itu hanya untuk yang musafir. Itu satu. Kalau kita ubah pertanyaan ibu, apa boleh dia jamak? Kalau dalam bentuk pertanyaan ibu lagi tadi sudah menjadi rutinitas, saya katakan tidak boleh. Orang boleh menjamak sholat itu begini, jangan dijadikan kebiasaan.
Itu yang paling, itu buat saya begitu. Memang ada mazhab yang membolehkan menjamak salat zuhur dan asar, boleh diajukan walaupun tidak musafir dan sebagainya, maghrib dan isya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun pernah melakukan hal itu, tetapi itu tidak beliau jadikan kebiasaan. Maka kita bisa mentoleransi sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak atau begini, oke, dijamak. Nah, tetapi kalau mau lebih baik lagi, waktu sudah masuk saat waktu maghrib, salat di mobil. Lah bagaimana wudunya? Tayamum. Salat itu. Salat itu namanya salat untuk menghormati waktu maghrib. Ya kan? Kita hormati waktu maghrib, nanti sampai di rumah baru salat. Itu kalau tidak bisa singgah di masjid. Nah, tetapi betapapun hemat saya bahwa boleh sekali-sekali. Jangan jadikan kebiasaan menjamak salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh harus sendiri, tidak bisa dijamak. Oke? Allah memberikan kemudahan, tapi kita jangan mempermudah. Jangan mempermudah. Kita tidak ingin mempermudah. Ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita mengkodo sholat seperti halnya kita mengkodo puasa? Terima kasih. Bolehkah kita mengqadha salat sebagaimana mengqadha puasa? Soal qadha salat ini ulama beda pendapat. Boleh atau tidak. Tetapi saya ingin berkata begini. Mungkin kita perlu membedakan sesuatu yang salat yang ditinggalkan itu apakah memang ditinggalkan dengan sengaja atau ditinggalkan karena ada uzur. Ya toh. Ada satu orang disuruh, ayo kamu pergi salat yuk. Udahlah, enggak usah lah. Tidak ini. Mau diqadha katanya, nanti saya qadha. Lah, itu enggak boleh seperti itu. Iya kan? Tetapi kalau dia tidak melakukan salat itu karena salah satu alasan yang wajar, maka dia mengqadha. Satu contoh misalnya, dia tertidur salat subuh. Dia kan sebenarnya dia sudah tidak salat adaan. Sudah bukan pada waktunya. Dia salat qadhaan. Sudah qadha. Ya. Jadi kita bedakanlah ini. Pada prinsipnya, jangan mempermudah soal ini. Kalau kita lantas, karena itu ulama berkata, kalau saya berkata boleh, nanti ada yang mempermudah lagi. Ya kan? Oh bisa diqadha ini salat. Tidak, kita harus lihat apa sebab-sebabnya untuk kita ini. Dan Tuhan Maha Pengampun, tapi dalam saat yang sama memperhitungkan segala sesuatu. Saya kira itu ya yang ini. Baik, silakan berikan kesimpulannya Pak. Kita lihat kesimpulannya, kesimpulannya barangkali yang pertama bahwa kita bicara apa tuh tadi ini? Ayat hijrah. Ya. Dengan berhijrah, selama niat Anda karena Allah, maka Allah pasti memberikan jalan keluar. Yang kedua, Allah mensyariatkan salat yang dipersingkat 4 menjadi 2. Bahkan ada ulama berkata dalam perjalanan itu salat memang ditetapkan hanya 2 rakaat. Sehingga itu dibolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Antara lain ada jaraknya yang tertentu, antara lain bahwa dia bukan untuk perjalanan maksiat. Yang ketiga yang kita ingin simpulkan di sini bahwa ada sesuatu yang dinamai waktu. Waktu itu adalah masa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masa yang ditentukan untuk memulai suatu pekerjaan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu namanya waktu. Al-Quran ketika menetapkan bahwa ada waktunya sholat, itu sebenarnya bukan sekedar untuk mengisyaratkan bahwa sholat tertentu sudah harus selesai di sana, tapi juga untuk mendidik kita bahwa
segala kegiatan Anda hendaknya programkan, ini saya harus mulai sekarang dan berakhir di sini. Mahasiswa harus punya rencana. Saya harus selesai S1 saya tahun sekian. Itu waktunya. Ini harus selesai. Jadi waktu itu Anda bisa hitung mulai per detik. Kita saja di sini ada waktunya toh. Yeah. Oh ini harus sekian menit nih. Pak Kores bicara tidak boleh lebih. Itu ada waktunya. Yeah. Saya mau mulai sekarang. Oh tidak bisa. Siaran ini ada waktunya. Kalau Anda terlambat, sudah lewat waktunya. Anda datang lebih cepat, belum mulai. Itu waktu. Karena itu tadi ditanyakan ada yang dinamai asr, ada yang dinamai waktu, ada yang dinamai ajal, ada yang dinamai dahar. Ajal itu adalah waktu, adalah masa berakhirnya sesuatu. Ada hidup. Masa berakhirnya hidup namanya ajal. Kalau saya punya gelas pecah, saya katakan sudah sampai ajalnya. Sudah sampai waktu berakhirnya. Saya ada kontrak dengan orang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dari tanggal 1 Januari 2007 sampai 1 Januari 2008. 1 Januari 2008 sudah sampai ajalnya. Ada lagi yang dinamai dahar. Dahar itu masa yang berkepanjangan sebelum Anda hidup sampai akhir masa nanti. Kita pernah berada dalam suatu masa atau pernah ada dahar kita belum ada. Ya, saya mau beri contoh. Orang yang berumur 50 tahun. 51 tahun yang lalu dia sudah ada atau belum? Nah, itu dahar. Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Manusia di permukaan bumi ini, manusia modern, itu ditaksir baru 40.000 tahun. Sedangkan dunia ini mungkin sudah jutaan tahun. Ya, nah, jadi itu dahar namanya. Saya kira itu yang dijelaskan oleh Al-Quran untuk mendidik kita membagi masa perjalanan hidup kita ini. Baik, terima kasih Pak. Karena waktu ini, ya Pak, acara ini pun ada ajalnya juga ya Pak ya. Harus berakhir, saya harus menutup acara ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang sangat berarti pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga umur sehingga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.
secara bersahaja. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa di kau di